Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Ahmad Rudiansyah. Saya atas nama Rainovita Ramadana. Saya Nurul Fadila. Saya Amriana. Saya Amiruddin. Kami akan membahas mengenai materi pemberhentian presiden dan wakil presiden. Silahkan simak video kami. Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ketentuan tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu impeachment dan pemaksulan, di mana impeachment berasal dari kata impeach yang artinya menuduh, mendakwa, atau mencurigai ataupun memanggil untuk memberi pertanggungjawaban. Dari sini bisa kita lihat bahwa impeachment bukan berarti diberhentikan, dipecat, ataupun dilengserkan sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, karena impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden. Impeachment adalah proses di mana seorang pejabat publik yang dipilih didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, impeachment tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian atau removal from office. Sedangkan pemaksulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir, atau disebut juga dengan istilah removal from office. Kemudian dalam proses pemaksulan tersebut terdapat mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberhentian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara impeachment dengan pemaksulan yaitu adanya impeachment tidak harus berakhir dengan pemaksulan, sedangkan adanya pemaksulan pasti telah didahului dengan impeachment. Jadi impeachment merupakan bagian dari proses yang harus dilalui untuk adanya pemaksulan. Nah, di Indonesia, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya semata-mata oleh karena salah satu alasan seperti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Setelah perubahan Undang-Undang 1945, proses pemberhentian presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara rinci mengenai alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya dalam pasal 7A dan 7B terkait mekanisme impeachment. Kemudian pasal tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberhentian presiden atau presiden di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang sudah merdeka selama 77 tahun lamanya, dan secara mencatat hanya ada 2 presiden yang dikenakan kasus pemberhentian presiden dan wakil presiden. Yang pertama datang dari kasus Presiden Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat selama 20 tahun lamanya. Dan yang kedua yaitu Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Bagaimana kasus pemberhentian Presiden Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno di sini diberhentikan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara tahun 1967 karena beliau di dalam pidatonya yang berjudul Nawaksara Red, beliau tidak mau mengatakan bahwa penyebab utama lahirnya gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia itu disebabkan oleh Partai Komunis Indonesia atau Partai PKI itu sendiri. Kemudian bagaimana sejarah pemberhentian dari Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid di sini merupakan mantan ketua dari Nahdlatul Ulama dan juga diberhentikan berdasarkan ketetapan MPR tahun 2001. Tentu kita bertanya, kenapa presiden keempat kita itu diberhentikan oleh ketetapan MPR? Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengapa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu ataupun yang kerap disapa dengan Gus Dur itu diberhentikan oleh negara Republik Indonesia. Yang pertama, itu beliau sering mengeluarkan berupa kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversi, dan yang paling terkenal itu kita kenal dengan istilah kasus Terang Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei Darussalam. Tetapi hal ini hanyalah sebatas tuduhan semata karena tidak ada satupun putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengenai kasus ini. Kemudian kasus yang lain, kebijakan-kebijakan kontroversi yang dilakukan oleh presiden keempat kita, diantaranya adalah beliau
Ketika berakhir rezim Orde Baru, beliau berkunjung ke tempat Soeharto yang pada waktu itu masih menjadi perbincangan publik. Kemudian kebijakan kontroversi yang lain, beliau juga pernah mengatakan kepada DPR dan MPR bahwa DPR dan MPR itu bagaikan taman kanak-kanak, sehingga hal itulah yang memperkeruh politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kemudian presiden keempat kita yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu juga sering berkunjung ke luar negeri. Padahal di dalam masa transisi kepresidenan, di situ beliau seharusnya lebih sering berkunjung ke daerah-daerah Indonesia dibandingkan daerah-daerah yang ada di luar negeri. Kemudian kebijakan kontroversi yang lain, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun yang kerap disapa dengan Gus Dur itu pernah membubarkan dua departemen yang menjadi andalan dari masa Orde Baru, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Beliau ketika menjabat menjadi presiden, dia membubarkan dua departemen itu. Kemudian yang terakhir kebijakan kontroversinya yaitu beliau seringkali memecat ataupun memberhentikan anggota kabinet atau menteri di dalam kabinetnya. Yang paling parah, dia memberhentikan Wiranto yang pada waktu itu selaku Menteri Pertahanan, yang berasal dari TNI, karena beliau menganggap bahwa Wiranto itu merupakan penghalang dari reformasi dan telah melanggar hak asasi manusia yang berada di Provinsi Timur Timur. Kemudian beliau juga pernah memberhentikan Susilo Bambang Yudhoyono selaku menterinya dan memberhentikan juga Yusuf Kalla dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Ketika beliau ditanya mengapa Anda memberhentikan menteri-menteri itu, beliau seringkali mengemukakan alasan yang tidak kuat dan tidak jelas, sehingga hal inilah yang memperkeruh hubungan antara Golkar, PDIP, TNI dengan beliau, yang kalau kita baca partai-partai inilah atau fraksi-fraksi inilah yang menjadikan usung utama beliau untuk menjadi seorang presiden. Tetapi tidak terlepas dari kebijakan yang kontroversial yang dikeluarkan oleh beliau ini merupakan sosok yang paling penting yang masih dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia, karena sifat pluralismenya yang sangat tinggi dan demokrasinya yang sangat tinggi. Beliau ketika 3 hari sebelum ketetapan MPR mengenai pemberhentian beliau sempat ditemui oleh para petinggi-petinggi Islam. Para petinggi-petinggi Islam ini mengatakan bahwa kalau Anda bersedia merubah negara Indonesia itu menjadi negara Islam, maka kami akan berdemo di kantor MPR sehingga pembacaan ketetapan MPR itu tidak akan dilaksanakan dan Anda akan selamat dari proses impeachment atau pemberhentian presiden itu. Tetapi apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa saya lebih baik berhenti menjadi seorang presiden daripada mau mengkhianati negara Republik Indonesia dan mengkhianati konstitusi Republik Indonesia. Kemudian tidak terlepas daripada itu, menjelang dari dibacakannya ketetapan MPR itu pada tahun 2001, beliau juga sempat ditemui oleh 4 partai besar pada waktu itu. Beliau 4 partai besar itu mengatakan bahwa kalau Anda atau dalam artian ini Gus Dur mau merubah kabinet, kemudian kabinet itu kamu ambil dari partai-partai kami, maka kami akan menyelamatkan kamu dari proses impeachment atau pemberhentian presiden itu. Tapi kata Gus Dur, saya lebih baik berhenti menjadi seorang presiden daripada saya harus mengkhianati demokrasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pemberhentian presiden di negara Republik Indonesia. Mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memang sudah ada pengaturan terkait dengan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, baik itu sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Nah, sebelum amandemen di sini kan presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Sehingga presiden bertanggung jawab kepada MPR dan melaksanakan GBHN sesuai dengan mandat dari MPR. Sedangkan setelah amandemen, presiden sudah tidak lagi diangkat oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sehingga presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Terkait dengan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden itu sebelum amandemen dilakukan dalam proses politik yang ada di MPR. Jadi sebelum amandemen itu ada dua lembaga negara yang berperan dalam proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, yaitu DPR dan MPR. Nah, bagaimana mekanisme di DPR? Yang pertama itu DPR akan mengirimkan memorandum kepada presiden sebagai bentuk peringatan kepada presiden terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden tersebut. Nah, memorandum yang pertama ini diberikan waktu kepada presiden selama 3 bulan untuk bagaimana nantinya presiden akan tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya. Nah, di situ nanti DPR akan menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan kepada presiden untuk menilai apakah presiden memperhatikan daripada memorandum yang dikirimkan oleh DPR tersebut. Nah, selama 3 bulan tersebut DPR memberikan waktu kepada presiden. Apabila presiden tidak mengindahkan dari memorandum ini, maka dikirimkan memorandum yang kedua. Nah, memorandum yang kedua ini diberi kesempatan selama 1 bulan kepada presiden untuk memperhatikan mengindahkan dari memorandum tersebut. Apabila presiden tidak mengindahkan dua memorandum itu, maka DPR akan mengajukan usulan terkait dengan dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden kepada MPR, yang kemudian di MPR mekanismenya itu akan melakukan sidang paripurna. Nah, ada 3 alasan pemberhentian presiden pada sebelum amandemen di sini. Berhentinya presiden itu ada 3 alasan. Yang pertama karena permintaan sendiri, yang kedua berhalangan tetap, dan yang ketiga memang betul-betul melanggar haluan negara. Nah, alasan yang ketiga inilah baru dapat diproses melalui sidang paripurna untuk meminta pertanggungjawaban dari presiden. Terkait dengan 2 alasan yang tadi berhalangan tetap dan permintaan sendiri, itu tidak diperlukan adanya sidang paripurna. Jadi sidang paripurna di sini itu untuk meminta pertanggungjawaban dari presiden. Jika pertanggungjawabannya ditolak, maka presiden tersebut otomatis akan diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden. Nah, kemudian setelah amandemen, bagaimana mekanismenya setelah amandemen? Di sini berbeda dengan sebelum amandemen. Itu ada 3 lembaga dalam proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, yaitu yang pertama DPR, kemudian ke MK, kemudian baru ke MPR untuk memberhentikan presiden itu. Nah, bagaimana mekanisme di DPR? Yang pertama harus ada minimal 17 anggota DPR yang mengajukan usulan pendapat terkait dengan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden ini. Yang kemudian tahap selanjutnya adalah dilakukannya rapat paripurna untuk membahas usulan terkait dugaan pelanggaran tersebut, yang nantinya dalam rapat tersebut pengusul akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasannya mengapa mengatakan bahwa presiden melakukan pelanggaran itu. Kemudian fraksi-fraksi akan memberikan tanggapan terkait dengan alasan tadi, dan pengusul kembali akan menjawab daripada tanggapan dari fraksi. Kemudian setelah adanya keputusan terkait dengan dugaan ini apakah disepakati atau tidak, jika disepakati maka jika diterima, maka usulan yang diterima, maka akan DPR akan membentuk panitia khusus atau pansus, yang nantinya pansus ini bertugas untuk melakukan pembahasan dengan presiden terkait dengan apakah betul presiden tersebut telah melakukan pelanggaran tersebut. Nah, kemudian setelah ditemukannya bukti-bukti oleh pansus setelah melakukan pembahasan dengan presiden,
oleh pansus tadi, kemudian diadakan kembali sidang paripurna atau rapat paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kemudian di situ membahas terkait dengan apakah dugaan ini akan diteruskan ke MK untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian mengeluarkan putusan terkait dengan dugaan ini. Nah, kemudian jika diterima maka barulah dugaan ini akan dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dalam Mahkamah Konstitusi itu DPR akan mengajukan bukti-bukti secara tertulis, mengajukan bagaimana sebenarnya proses dari mendapatkan alasan-alasan terkait dengan dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden itu secara tertulis. Nah, kemudian MK akan memproses laporan dari DPR selama sekurang-kurangnya 90 hari harus diproses oleh MK setelah dilakukannya registrasi pelaporan. Kemudian MK akan mengeluarkan putusan yang dimana nantinya putusan MK di sini sifatnya ada 3, yaitu tidak dapat diterima, menolak, dan mengabulkan usulan dari DPR. Terkait dengan dengan putusan dari MK, DPR dapat mengajukan putusan tersebut ke MPR untuk selanjutnya dilakukan tindakan oleh MPR untuk memberhentikan presiden apabila putusan MK itu sifatnya itu mengabulkan permohonan dari DPR. Nah, kemudian dikembalikan kepada DPR putusan tersebut yang dilakukannya lagi di DPR sidang paripurna, kemudian ke MPR untuk dilakukan sidang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Materi pemohon dan materi permohonan. Salah satu fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam perkara hukum, pemohon bisa persorangan atau kelompok jika termohonnya disinyalir melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun pengaduan hukumnya dapat ditegakkan. Lain kondisi di DPR, sebagai pemohon juga merangkap sebagai pemutus perkara, yakni tuduhan yang diajukan DPR diputuskan oleh MPR yang sejatinya adalah DPR itu sendiri. Impeachment memang diputuskan secara konstitusional oleh MPR, akan tetapi MPR adalah pengadilan yang mengatasnamakan wakil rakyat, bukan pengadilan hukum sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan pada pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang MK, maka pemohon dalam perkara ini adalah DPR dan materi permohonannya adalah dugaan, yang di mana materi permohonannya di sini ada 2, yakni presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan atau perbuatan tercela. Dan yang kedua yakni presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pengajuan permohonan dalam perkara ini ke MK harus disertai beberapa poin, yakni di sini saya mengambil 4 poin, yang dimana yang pertama keputusan DPR tentang hal tersebut, dan yang kedua proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan di sini terdapat pada pasal 7B ayat 3, yakni proses pengajuan DPR ke MK harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR yang hadir pada saat rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR. Nah, yang ketiga yakni risalah atau berita acara rapat DPR, dan yang terakhir alat bukti. Nah,
terkait bukti-bukti di sini, yang dimana bukti di sini yakni dugaan terhadap presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau bukti terhadap atau bukti presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden terhadap perkara, dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi presiden dan atau wakil presiden tidak memenuhi syarat. Terdapat 3 kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan tersebut, yang pertama adalah apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, dan amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan bahwa membenarkan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Kemudian syarat dan kemungkinan yang ketiga adalah apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam hal ini amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya permohonan ditolak. Dalam hal ini, filosofi yang mendasarinya adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 adalah negara demokrasi yang lebih menekankan pada aspek politik, dan berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal penentuan nasib jabatan presiden, cara yang diambil adalah kombinasi antara demokrasi itu sendiri dan demokrasi itu sendiri. Jadi dalam hal ini, untuk melaksanakan kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, terdapat pada pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak disebutkan sifat putusannya, akan tetapi berdasarkan pada pasal 19 ayat 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden, menyatakan bahwasanya putusan mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan itu sendiri. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sifat dari permohonan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.